Shalom, perkenalkan nama saya Diani Madila dan teman kelompok saya Olivia Maliaca dan Justin Malee. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Kristus dari Kebudayaan. Paham Kristus dari kebudayaan adalah suatu paham yang muncul dari golongan orang Kristen yang berusaha membuktikan bahwa budaya tidak bertentangan dengan Kristus. Pemahaman seperti ini muncul sebagai akibat dari adanya orang-orang yang tidak setuju dengan adanya paham Yesus melawan Kristus. Bagaimana manusia biasa yang tinggal di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki budaya. Yesus juga tinggal dalam lingkungan yang sama. Oleh sebab itu, budaya sangat berkaitan dengan Kristus. Tipologi Kristus dari kebudayaan adalah tipologi yang menyatakan bahwa di dalam setiap kebudayaan yang didatangi Injil, selalu ada orang-orang meninggikan Yesus sebagai Mesias dari masyarakat mereka. Penggenapan harapan-harapan dan cita-citanya. Tipologi ini bisa menafsirkan kebudayaan melalui Kristus dan juga memahami Kristus melalui kebudayaan, atau mengkombinasikan Kristus dan kebudayaan. Dua tokoh yang diangkat Niebuhr untuk mengangkat tipologi ini adalah Abelard dan Ritschl. Abelard mengatakan, ketegangan antara gereja dan dunia adalah akibat salah pengertian gereja tentang Kristus. Abelard berpendapat tentang teori penebusan sebagai suatu konsep tindakan penebusan, sekali dan untuk semuanya, semua orang termasuk non-Kristen. Sedangkan Ritschl mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah penghimpunan umat manusia yang luas, dan dalam melampaui semua pertimbangan alamiah dan khusus. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Olivia. Menurut Niebuhr, tipologi ingin mengatakan bahwa kedekatan Kristus dan para nabi Ibrani, para filsuf moral Yunani memperlihatkan bahwa Kristus hadir bukan hanya hadir sebagai juru selamat sekelompok kecil saja, tetapi untuk seluruh dunia. Terhadap tipologi, Niebuhr berpendapat bahwa tipologi ini belum cukup memadai untuk menjawab hubungan antara Kristus dan kebudayaan. Walaupun tipologi ini seperti berusaha berkompromi dengan segala hal di luar Kristen atau kebudayaan, namun kecurigaan orang-orang non-Kristen terhadap Kristen dan salibnya tentu tetap membatasi ruang gerak tipologi untuk melangkah lebih jauh. Karena Kristen dicurigai akan memasukkan suatu unsur yang akan melemahkan gerakan budaya. Dalam penulisan terjemahan Alkitab ke bahasa suatu budaya, memakai kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Tidak sama halnya terjemahan Alkitab yang dipakai untuk bahasa Ibrani dan bahasa Batak. Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan sebagian dengan menggunakan beberapa kebudayaan Yahudi. Tetapi berbeda ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Toba. Sebab dalam memberi gambaran atas penjelasan Alkitab memakai budaya setempat dalam terjemahannya. Itu berarti bahwa Kristus bukan hanya dari suatu suku atau kebudayaan saja. Firman Allah sebagaimana disampaikan kepada manusia dengan kata-kata manusia, dan kata-kata manusia adalah hal budaya bersama dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan kata-kata tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Justin Malee. Alkitab sebagai firman Allah yang harus disampaikan kepada semua orang, tidak membatasi diri dalam satu bahasa untuk semua orang. Tetapi bagi budaya tertentu, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa setempat dan banyak kebudayaan diwakili dalam Alkitab. Hal ini dilakukan untuk menyatakan Injil dan kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat, bukan juru selamat dari satu kelompok kecil saja, tetapi dari dunia, sehingga muncul pendirian Kristus dari kebudayaan. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.